gurunya juga masih perlu peningkatan kompetensi, karena kompetensi rata-rata masih seperti itu. Kalau rentang 1 sampai 100, mereka masih di angka 55, 53. Meskipun Bapak Ibu, uji kompetensi itu belum menggambarkan kompetensi guru yang sesungguhnya. Karena uji kompetensinya masih menggunakan ujian tertulis, belum unjuk kerja. Tapi paling tidak kita punya data yang menyebutkan bahwa guru kita memang pasti perlu diperbaiki dari sisi kualitas. Selanjutnya, ya berikutnya, ya. Nah, itu dari sisi guru Bapak Ibu. Ternyata dari sisi hasil belajar siswa, siswa kita di Indonesia ini ternyata 10 besar dari bawah untuk literasi, numerasi, dan karakter. 10 besar, jangan tepuk tangan dulu. 10 besar dari bawah. Jangan. Karena 10 besar, saya ingin ini konsentrasi Bapak Ibu. Kalau 10 besar dari bawah masih tepuk tangan. Kita 10 besar dari bawah untuk literasi, numerasi, dan karakter di 77 negara. Jadi rankingnya itu cukup memprihatinkan. Itu terakhir tahun 2019 kita mengikuti uji PISA, skor kita sungguh sangat memprihatinkan. Selanjutnya, ini masalah berikutnya. Jadi kita tadi mengangkat 3 masalah. Sebenarnya masalahnya banyak. Yang pertama tadi dari sisi kualitas guru, dari sisi hasil belajar siswa. Yang ketiga, sebaran ketersediaan guru. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas besar yaitu penataan guru. Bahwa kita kekurangan 1 juta guru. 1.100.000 di tahun 2021, kemudian terisi 300.000, tambah yang pensiun lagi, tahun ini menjadi 781, daerah hanya mengusulkan 300.000, sisa 400.000 pensiun lagi. Jadi kalau kita lihat setiap tahun kita tambah guru pensiun, ada moratorium guru saat itu bertahun-tahun, sehingga masuklah guru-guru non-ASN, karena memang butuh. Dan kepala sekolah mengangkat begitu saja, ponaan, saudara, istri DPR, istri Kapolda, istri Kapolsek. Ya, itu masuk ke dalam sistem-sistem pendidikan kita, di satuan pendidikan kita. Jumlahnya saat ini sudah 780.000. Jadi sekarang ini jika semua upaya kita untuk melakukan penataan guru selesai di tahun ini, tahun 2022 dan 2023, maka tahun 2024 kita bisa membuka lembaran baru. Lembaran baru itu ya PPG Prajabatan. Bahwa setiap seleksi guru nanti hanya boleh dari PPG. Maka nanti setiap prodi akan lanjutan ya Pak Direktur, supaya bisa lulusan S1 itu tidak bisa langsung menjadi guru. Kita baru mencoba berbagai gambaran dari perguruan tinggi di luar negeri, seperti apa jika S1 langsung jadi guru. Jadi masalah ini adalah kronis sekali. Kalaupun kita kurang 781 guru, ternyata ada 200.000 guru yang numpuk di kota-kota besar. Jadi ada satu SD di kota Bima. Kota Bima itu di sini, SD Kodo Barat. Ada kelebihan guru 19 orang dalam satu SD. Jadi ada butuhnya 2, gurunya yang ada di sana 21 orang. 4, butuhnya 2, adanya 21 guru. Di SD Kota Bima, di Bima. Sebenarnya kalau dilihat di luar yang di pinggir-pinggir, masih banyak yang butuh. Tapi gurunya numpuk di SD di Kota Bima. Kenapa mereka nggak mau ke pinggir? Karena tadi kepala sekolahnya bingung juga. Karena ada istri dan Ramil, istri anggota DPRD, istrinya Kapolda, Kapolsek, dan lain sebagainya. Udah di situ aja. Itu PR kita bersama Bapak Ibu. Jadi selain masalah kualitas, ini belum saya angkat masalah kesejahteraan. Kenapa guru-guru yang mengajar di sekolah itu, yang non-ASN, gajinya rata-rata antara 50.000 sampai 300.000 per bulan. Sedangkan mereka mengerjakan semua pekerjaan guru-guru ASN. Gurunya rapat, ikut pelatihan, ikut penugasan, yang ngajar guru non-ASN-nya. Itu fakta.
Dan mereka luar biasa beban kerjanya, tapi tidak pernah mendapatkan pengakuan kesejahteraan. Ini PR kita juga. Di satu sisi kita sedang menata bagaimana sebenarnya transformasi pendidikan guru ini, tetapi di sisi lain banyak PR yang menjadi tugas kita bersama. Sebenarnya gampang saja kalau satu Indonesia ini punya pikiran yang tujuan yang sama, guru, pendidikan. Karena kita punya semangat, Pemda tidak mengusulkan formasi. Mohon maaf ini kalau saya udah pegang mic bisa malam sampai jam 12. Jadi sambil ngantuk-ngantuk boleh. Maka saya di sini saya bisa melihat siapa yang ngantuk gitu. Karena saya mendekat ke sini. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita sudah menghadapi masalah kritis, masalah-masalah ini mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Itu ya Pak ya. Kalau sudah masalahnya sudah sakitnya sudah luar biasa, tentu cara-cara biasa kita tidak bisa lakukan. Kita tidak bisa hanya programnya pelatihan guru PPG selesai, lulus, kemudian nggak tahu pokoknya tugas saya LPTK selesai. Tidak bisa seperti itu. Itu kalau kita melihat analogi WhatsApp, tidak hanya send lagi, karena masalah kita sudah sangat kronis. Bahkan yang kalau kita ngirim centang abu-abu, kita kan sudah berkewajiban mengirimkan pesan. Tapi tugas kita bukan hanya sampai pesan menjadi centang 2 abu-abu, belum dibaca, tetapi kalau kita menggunakan analogi WhatsApp, harus sampai biru, yang mana semua yang kita lakukan menimbulkan perubahan, berdampak. Dampaknya kepada peserta didik. Sehingga slide berikutnya, kalau kita menggunakan analogi WhatsApp, dan melihat kondisi yang saat ini, mengutip kata Presiden Joko Widodo, bahwa sebenarnya cara lama tidak bisa dipakai lagi, model lama, nilai-nilai lama sudah harus diganti dengan cara baru. Kalau sudah yang lama, sudah bertahun-tahun kita pakai, tidak menimbulkan dampak perubahan, tentu kita harus mencari inovasi-inovasi, cara baru, pola baru, model baru dalam mengelola segala sesuatu sehingga dampak yang terukur bisa kita lihat. Berikutnya. Nah, kita sudah mengetahui latar belakang. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca Renstra Kemendikbud, berdasarkan survei itu masalahnya pendidikan kita banyak sekali. Hanya mengambil print saja supaya kita lebih singkat fokus pada permasalahan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat permasalahan yang ada, bahwa perubahan transformasi yang dilakukan saat ini bukan hanya sekedar menteri ganti menteri, kita lakukan perubahan, tidak. Kita berdasarkan survei yang ada, sehingga disusun Renstra Kemendikbud yang tertuang dalam Permendikbud, di mana Renstra itu akan dicapai tahun 2020 sampai 2024. Berikutnya. Nah, dari visi ini, slide berikutnya, dari visi ini, langsung berikutnya. Berdasarkan berbagai fakta di lapangan, data yang kita peroleh, maka kita juga mengambil analogi WhatsApp tadi, maka kita harus melakukan terobosan-terobosan inovasi. Dalam Kemendikbud dilakukanlah kebijakan yang rangkaian paket kebijakan yang disebut dengan Merdeka Belajar. Saat ini sudah sampai episode 22. Jadi Merdeka Belajar itu adalah tertuang dalam Renstra Kemendikbud dan harus kita capai. Apa itu Merdeka Belajar? Sebenarnya kalau merdeka itu belajar emancipated learning. Jadi memberikan kemerdekaan, keleluasaan, hak pada siswa untuk belajar sesuai dengan keadaan dirinya. Yang dicapai Merdeka Belajar adalah pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana objektif akhirnya adalah pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pelajar Pancasila itu indikatornya 6. Yang 5 adalah karakter. Sehingga kalau objektif akhirnya pelajar Pancasila dan indikator Merdeka Belajar itu adalah tidak ada anak yang tertinggal di belahan bumi manapun untuk mendapatkan hak belajar. Setiap mereka yang kuliah mendapatkan hak bekerja, merdeka bekerja. Anak usia PAUD sampai usia sekolah menengah dan pendidikan tinggi merdeka untuk mendapatkan hak pendidikannya. Sedangkan nanti pada akhirnya adalah pelajar Pancasila, maka tentu kalau yang kita capai di sana adalah karakter, nalar kritis, tentu cara-caranya pun harus dilakukan penyesuaian. Ini yang menjadi dasar kenapa kita melakukan transformasi
pendidikan profesi guru. Bahwa dengan Merdeka Belajar itu, ini banyak yang harus kita lakukan penyesuaian, tapi kita melihat yang paling kanan, penyesuaiannya adalah kurikulum, asesmen, pedagogi. Kenapa kurikulum harus disesuaikan? Yang kita capai adalah pelajar Pancasila. Kurikulum yang sekarang belum bisa mengukur, kurikulum 2013 maksudnya, belum bisa mengukur bagaimana profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Pedagoginya harus disesuaikan. Asesmennya juga harus disesuaikan. Karena yang dicapai, yang diukur adalah apakah anak kita setelah menyelesaikan satu rangkaian pembelajaran, nampak terjadi perubahan berprofil pelajar Pancasila. Gotong royong, inovatif, berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis. Apakah itu hanya sekedar slogan? Tidak, harus terukur. Oleh karena itu dilakukanlah berbagai penyesuaian. Berikutnya. Ya. Bapak Ibu, penyesuaian-penyesuaian dilakukan di banyak lini. Lalu di GTK apa saja transformasi yang dilakukan agar yang paling atas pelajar Pancasila dapat tercapai. Banyak transformasi guru dan tenaga kependidikan yang dilakukan. Di sini ada 5 yang terlihat. Yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan melalui pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sudah tahu semua. Kemudian yang kedua, transformasi pendidikan profesi guru melalui PPG Prajabatan model baru. Yang ketiga, ekosistem belajar di setiap provinsi supaya guru-guru kalau pelatihan tidak harus datang ke pusat-pusat kota di Jawa, tapi di provinsi ini ada balai besar, balai guru penggerak, lalu ada organisasi masyarakat yang bergotong royong untuk kepentingan yang sama, yaitu program organisasi penggerak, dan yang kelima transformasi di bidang regulasi. Kita fokus di nomor 2, yaitu PPG Prajabatan. Selanjutnya, jadi mengapa kita harus melakukan perubahan yang besar-besaran di dalam PPG kita, Bapak Ibu? Kalau kita lihat objektif akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan mereka diukur tidak hanya dari kognitif saja, tetapi secara holistik. Kalau kita mau menghasilkan guru baru, ketika nyemplung di sekolah-sekolah, dia benar bisa melakukan pembelajaran, yang mana pembelajaran nanti pada akhirnya mengukur pelajar Pancasila, tentu kurikulumnya juga harus dilakukan penyesuaian. Karena kita menyiapkan calon-calon guru yang nanti mulai tahun 2024 mereka masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini yang sebagian besar sudah implementasi kurikulum Merdeka. Yang mana kurikulum Merdeka ini benar-benar untuk melihat dalam proses pembelajaran ini sampai bisa melihat siswa dalam sebuah project based learning, dan project itu bisa melihat apakah terjadi perubahan perilaku mereka sehingga berprofil pelajar Pancasila. Jadi dasar inilah yang menjadikan dasar perubahan yang dilakukan secara substansial, yang lebih dari 90% substansi PPG dalam jabatan dan prajabatan berubah. Kenapa? Ini yang menyebabkan ketidaknyamanan kita bersama. Karena kalau kita dalam perubahan pasti ada ketidaknyamanan. Tapi siapa yang bisa menikmati ketidaknyamanan ini, mereka adalah yang berhasil. Kalau ketidaknyamanan membuat kita resah, stres, sakit perut, mencret-mencret, itu berarti kita belum bisa mengelola jiwa kita sehingga kita bisa menikmati ketidaknyamanan. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kalau transformasi ini membuat semua LPTK bergerak bersama, berubah bersama, bertransformasi bersama seluruh guru pamong, seluruh dosen, pengelola, tim LMS, semuanya bergerak bersama berubah. Karena memang ini adalah tuntutan bagaimana kita bisa menyiapkan guru-guru kita jika nanti terjun ke lapangan dia siap. Dan kita bisa merubah mindset guru-guru dalam jabatan bahwa tujuan mereka untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat lalu mendapatkan tunjangan, tapi mindset mereka berubah bahwa setelah menjadi guru profesional, mereka benar-benar guru yang mengajar karena melayani dan mengajar karena panggilan jiwa. Jadi kalau bekerja karena panggilan jiwa itu sampai jam 11 juga nggak capek. Ya, berdiri di sini sampai jam 11 ya. Dari pagi jam 4 subuh tadi sudah bangun,
Ini nggak capek karena memang ini panggilan jiwa. Lanjut. Iya. Bapak Ibu, lalu apa strategi holistik yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan masalah-masalah yang sekarang ada? Kalau melihat gambar ini, strategi yang di tengah Bapak Ibu, kenapa sih saya membawa Bapak Ibu para dosen ini untuk melihat sejatinya tujuan kita mencetak guru, merubah mindset guru melalui PPG itu apa sih? Bukan hanya sekedar Bapak Ibu lunas melakukan semua proses, tapi yang kita hasilkan tadi bisa melahirkan yang di tengah itu. Yang di tengah ini ukuran keberhasilan pendidikan kita adalah mereka berkarakter sesuai dengan karakter dari pelajar Pancasila. Mereka punya literasi numerasi yang baik karena nilai standar nilai adalah global, dan mereka terukur melalui survei karakter, bisa menggunakan survei karakter untuk melihat pelajar Pancasila, bisa melakukan proses pembelajaran sehingga nalar kritis terbangun melalui literasi dan numerasi. Itu hasil yang di tengah Bapak Ibu. Nilai PISA yang menjadi andalan kita, dan satu kali implementasi kurikulum merdeka bisa meningkatkan sedikit skor PISA kita di beberapa daerah, tidak di semua daerah. Artinya bahwa yang dilakukan dalam kurikulum merdeka itu ada dampak. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai tengah ini, ya, tengah ini adalah hasil belajar siswa, adalah asesmen kompetensi, ya, asesmen kompetensi minimum, lalu survei karakter dan nilai PISA itu harus perlu strategi pembelajaran yang holistik. Yang pertama, kepala sekolahnya diganti atau berubah menjadi kepala sekolah penggerak, kepala sekolah yang berasal dari guru-guru penggerak. Guru-guru yang sudah mendapatkan pendidikan selama 9 bulan, merubah mindset mereka tentang profesi guru, mereka belajar berpusat pada siswa, dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi kepala sekolahnya. Itu di satu. Lalu yang di dua yang sekarang kita sedang kerjakan, agar guru-guru yang lahir itu siap menjadi guru-guru yang seperti yang saya sebut, maka ada transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Pendidikan guru melalui PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan, pelatihan guru melalui pelatihan-pelatihan yang berdaya, memberdayakan sesama ekosistem belajar dalam satu provinsi. Kalau dulu kan pelatihan itu berbasis masuk ke ruang pelatihan, 2 minggu keluar sertifikat, selesai. Sekarang jamnya sama, tapi waktunya lebih panjang karena teori dan praktek bersama-sama di kelas. Itu adalah basis pelatihan yang sekarang, berbasis praktek. Begitu juga dengan PPG kita. Jadi jangan kaget kalau baru masuk, mereka langsung masuk ke kelas. Karena mereka sudah harus mengerti betul bagaimana kondisi siswa kita yang sekarang terjadi. Praktek-praktek sekolah pun juga kita pakai sekolah-sekolah yang implementasi kurikulum merdeka maupun sekolah-sekolah penggerak. Bapak Ibu, saya tidak akan bahas yang 3, 4, 5, nanti panjang. Langsung ke yang nomor 2 saja, slide berikutnya. Bapak Ibu, dalam ini saya hanya mengambil satu dari renstra kita, bahwa perubahan yang sekarang kita lakukan adalah sebuah keharusan. Saya mohon maaf sekali lagi bahwa ini baru tahun pertama perubahan itu kita lakukan bersama-sama. Tahun pertama, PPG yang pertama, yang kita kerjakan dengan menerapkan transformasi pendidikan profesi guru. Kenapa? Karena yang kita lakukan sekarang di lapangan menyesuaikan kurikulum, pedagogi dan metode penilaiannya. Yang kita harapkan adalah pelajar Pancasila, dan ini tidak bisa kita kerjakan dengan cara yang lama. Maka di bawah ini adalah pedagogi dan penilaiannya juga disesuaikan. Sekarang kurikulum sudah ada kurikulum merdeka, ada kurikulum darurat, dan ada kurikulum 2013 yang boleh dipilih sekolah bebas. Tetapi yang capaian yang di akhir adalah sama, pelajar Pancasila. Asesmennya juga mulai asesmen formatif yang berbasis portofolio. Pedagogi juga disesuaikan. Semua karena dalam sekolah-sekolah yang akan menjadi sekolah praktek bagi mahasiswa PPG adalah sekolah-sekolah yang implementasi kurikulum merdeka, di mana 30% dari jumlah jam pelajaran untuk berbasis praktek.
Oh iya, karena kita lagi ngomong, nggak sempat ya kan, baca Bapak Ibu. WA aja. Nah ini sangat beda dengan yang kita kerjakan di kampus. Besok ini jam 9. Saya juga orang kampus, tahu persis bahwa kampus ini melakukan redefinisi, reorientasi kurikulum, tidak melihat di lapangan bahwa sebenarnya yang perlu dibekalkan pada siswa adalah project based learning, problem based learning, dan bagaimana menggunakan asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan lain-lain. Ini beda banget. Ini baru sesi 1 lagi. Kalau kita lihat jujur ya di kampus-kampus, saya pernah sampaikan dalam forum konvensi nasional pendidikan Indonesia, para rektor juga mengakui bahwa kurikulum di sekolah-sekolah mereka tidak ngobrol dengan kurikulum di kampus, tidak ngobrol dengan kurikulum di sekolah-sekolah. Kita sudah melakukan banyak perubahan, tapi di LPTK masih seperti itu. Oleh karena itu yang kita benahi lebih dulu adalah pendidikan profesi guru. Agar guru-guru yang masuk ke sekolah-sekolah mindsetnya sudah berubah. Ngomong kan. Dia ngomong, aku ngomong juga. Ini Bapak Ibu, 152.000 sekolah di seluruh Indonesia sudah implementasi kurikulum merdeka. Di luar sekolah penggerak. Sebentar lagi tahun Januari tambah 160.000 lagi sekolah. Saya menyampaikan data ini bermaksud menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita mulai di pendidikan guru S1 pun juga harus mulai menyesuaikan dengan yang terjadi di lapangan. Ada teman. Pertanyaannya, biarin aja, toh bentar lagi menterinya ganti. Ada teman. Tentu kita pada saat di masa itu, setiap masa ada pemimpinnya. Ya kita menyesuaikan masa itu. Sama yang sekarang sedang terjadi, di kurikulum sekolah-sekolah di kampus pun juga harus menyesuaikan. Kalau sudah seperti itu, kita lihat di sana, mungkin di NTB di mana letaknya itu jumlah sekolah-sekolah yang implementasi kurikulum merdeka. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, transformasi yang dilakukan sejalan dengan perubahan struktur kurikulum, mata kuliah, substansi kurikulum, proses pembelajaran itu nyambung dengan sekolah-sekolah. Tidur sambil ngomong, mana bisa tidur. Ketidaknyamanan kita semuanya. Selanjutnya, sedikit lagi aja. Selesai. Ya, sampai 4. Transformasi PPG yang sekarang kita kerjakan. Lanjut. Bapak Ibu, kita ini sekarang sama-sama secara berjamaah melanggar undang-undang hukum, undang-undang guru dan dosen. Secara berjamaah. Kita adalah pelanggar peraturan. Kenapa? Ada 1,6 juta guru di sekolah-sekolah yang tidak bersertifikat pendidik. Berarti kita bersama-sama berjamaah melanggar undang-undang guru dosen. Karena undang-undang jelas mengatakan bahwa guru itu harus memenuhi kualifikasi. Sudah ya kualifikasinya S1, D4, kompetensi ditunjukkan dengan seperangkat uji kompetensi melalui pendidikan profesi guru. Ini 2 hal ini yang kita langgar. Di sekolah-sekolah kita sekarang ada 1,6 juta guru yang belum bersertifikat. Yang sudah baru 1,3 juta. Jadi lebih banyak yang belum memenuhi syarat menjadi guru. Tadi di awal saya katakan ya udahlah itu PR yang harus kita selesaikan. Saat itu kita pernah ngobrol tentang RUU Sisdiknas, di mana 1,6 juta ini kita putihkan. Karena namanya sebenarnya kalau jujur, pendidikan profesi guru itu ya calon guru. Sudah jadi guru kok suruh PPL, ya kan aneh ya sebenarnya. Namanya PPG ya mereka yang akan jadi guru kita didik. Sehingga PPG dalam jabatan itu kelak kemudian hari sudah nggak ada lagi. Karena 1,6 juta itu seharusnya mereka sudah lebih mahir dari Bapak Ibu dosen untuk ngajar. Apa yang kita ngajari guru yang sudah pandai berenang, kita ajari gaya dalam berenang, kan aneh ya. Mereka sudah pandai terbang, burung itu kita ajari cara terbang. Itu sama halnya dengan guru-guru dalam jabatan yang sudah mengajar rata-rata pengalamannya di atas 10 tahun. Kira orang yang kategori sama orang tuanya. Ya kan, di atas 10 tahun yang jumlahnya lebih besar daripada kategori 2, kita harus ajari cara-cara menjadi guru. Oleh karena itu kita pernah berpikir ya udahlah 1,6 juta putihkan aja, kita beri tunjangan setara dengan tunjangan profesi. Tapi fokus kita adalah pada calon-calon guru. Supaya nanti anggaran negara ini fokus pada penyiapan calon guru. Kan bisa nginep. Nah ini adalah dasarnya mengapa kita melakukan banyak penyempurnaan. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, ini berikutnya. Ini Bapak Ibu tadi saya katakan 1,6 juta guru
1,6 juta lebih, 1,6.377 yang belum bersertifikat. Yang mereka mungkin sudah punya pengalaman 10 tahun, tapi tidak pernah menikmati rasanya tunjangan profesi. Mereka ini adalah 1,3 juta. Ini yang menjadi PR kita bersama, mengapa Pak Direktur melakukan perubahan-perubahan supaya kita bisa mengerjakan lebih banyak dalam tahun yang berjalan. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, kalau sekarang kita melakukan banyak perubahan itu baru tahun ini ya Pak Direktur ya. Perubahannya baru tahun ini untuk PPG kategori 1. Jadi kita berjuang nih Bapak Ibu, berdarah-darah ceritanya. Bagaimana meyakinkan pemerintah ini agar bisa mem-PPG-kan juga, membiayai guru-guru dalam jabatan TMT-nya di atas 2015. Karena dalam undang-undang dan PP, yang PPG dalam jabatan hanya 2015. Kesini ke lebih ke sana. Tapi setelah waktu berjalan, kalau 2015 sampai sekarang 2022 itu sudah 7 tahun masa kerja mereka. Apakah 7 tahun Rajab nggak boleh dan Rajab nggak boleh? Lalu kepada siapa mereka mengadu? Gitu kan ya? Yang pengalaman di atas 2015 itu. Sampai sekarang nggak boleh sama sekali. Lalu kita berpikir, lalu mereka itu harus PPG di mana? Dajab dibatasi, Prajab belum ada di Dapodik. Mereka sudah mengajar. Akhirnya negosiasi yang kita lakukan berhasil untuk mereka yang di atas 2015 yang disebut dengan kategori 2. Karena mereka punya masa kerja yang lebih pendek, maka belajarnya lebih panjang. Mereka yang sudah pengalaman, sudah tua, belajarnya lebih pendek. Itu yang kita lakukan. Namun baik Dajab 1 maupun 2, sebenarnya arah kebijakannya adalah seperti ini. Arah kebijakannya sebenarnya ya mengarah kepada yang sekarang ada di boleh di atas 2015, kemudian fokus pada masalah pengajaran. Mengapa tes masuknya sulit banget, supaya mereka setelah masuk tidak lagi ngomongin substansi, tapi fokus pada problem based learning, masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Itu adalah arah kebijakan baru PPG 2000 mulai sekarang, sehingga 90%-nya berubah semuanya, termasuk di LMS-nya berubah karena arah kebijakannya berubah. Selanjutnya saya lihat semua sudah mulai ngantuk, lanjut cepat. Hebat. Ini struktur kurikulum PPG-nya Bapak Ibu. Kalau kita lihat semuanya mulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah, karena problem based learning dan project based learning berubah dengan waktu saya menjadi dosen PPG saat itu. Jadi mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu masalah ini kira-kira penyebab masalahnya apa saja. Kalau ketemu penyebab masalahnya, di antara penyebab ini mana sih yang harus kita tangani. Lalu mencoba mengembangkan cara menangani. Hanya itu yang dilakukan selama ini. Dan ini tentu dari prosedur pembelajarannya juga berubah total. Selanjutnya, ini yang disebut dengan alur pembelajarannya sama baik Dajab maupun Pak Prajab. Mohon maaf karena ini memang sesuai dengan yang ada di sekolah, project based learning dan problem based learning. Lanjut. Nah ini satu slide lagi, ini Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan PPG Prajabatan kita. Ini visinya kemana? Jadi ini saya amat sangat ingin semua LPTK serius fokus menangani PPG Prajabatan ini. Kenapa? Kita lihat yang pertama, ini tugas kita. Bahwa setiap tahun guru-guru itu pensiun rata-rata 70.000. Mengapa tahun 2021 kita kurang guru 1,1 juta? Karena kita moratorium sekian tahun. Moratorium sekian tahun sehingga kekurangan guru. Setiap tahun itu ada guru pensiun 70 ribuan. Dan visi PPG selanjutnya, slide berikutnya. Visi PPG ini, boleh berikutnya Mbak, Mas? Selanjutnya. Berikutnya. Nah, visi kita ini adalah membuat keseimbangan supply dan demand. Seimbang. Jadi kalau yang pendidikan hanya jumlahnya sama dengan yang mau keluar setiap tahun. Kalau setahun keluar 70.000, kita merekrut 70.000. Itu adalah visinya. Guru-guru yang akan kita didik dalam PPG Prajabatan adalah untuk mengganti guru-guru yang pensiun nanti. Visinya seperti itu, jadi seperti yang kanan. Kalau dulu begini, PPG lulusnya sedikit, dalam sekian tahun hanya 17.000,
setiap tahun pensiun 70.000. Ya, Lalu karena butuh diisilah guru-guru asal-asalan tadi. Dari Fakultas Pertanian, dari Fakultas Kesehatan, dari Fakultas Perikanan, jadi guru matematika, dari guru kimia, dari guru kelas ini SD. baterai perangkat Karena memang lemah. mau nyalain siapa? Panggilan Kalau mungkin mereka akan memang butuh apa guru. katanya. Kita memang nggak sanggup, ada moratorium. Enggak, Sekarang tugas kita baterainya adalah saya. membersihkan yang ini, Baterai lemah. membuat Padahal kendaraan kenapa baru. sambil dicas itu? Bapak, selanjutnya slide berikutnya. Ini visinya. Visinya itu mulai berbasis praktek. Jadi setiap hari ini dapat teori, kaidahnya besok melihat di lapangan. Maka inilah yang membuat Bapak Ibu semua repot. Karena kita punya arah kebijakan yang sangat berubah drastis dengan PPG yang sebelumnya. Saya tidak baca satu-satu karena sudah jam 10:30. Lanjut. Bapak Ibu, sekarang udah malam. Kalau tadi visi kita adalah mengganti guru baru, apa yang sudah kita kerjakan? Jadi kami ingin Bapak Ibu pengelola menyampaikan bahwa mereka itu adalah jaminan jadi guru. Kalau ada pertanyaan kan setiap kami ke lapangan, nanti setelah ini kami apa? Jadi guru. Guru apa ya? ASN bisa, guru swasta bisa. Karena yang tadi dihitung 77.000 hanya guru di sekolah negeri. Tidak menghitung guru di sekolah swasta yang pensiun. 77.000 baru sekolah negeri. Jadi sekarang yang kalau kita hitung, kita menyiapkan 70.000 PPG. Prajab itu hanya untuk sekolah negeri. Sehingga kita harus meluaskan, menambah sasaran sedemikian rupa. Kelak ke depan kita mengajak Pemda untuk mengalokasikan APBD-nya untuk anggaran ini. Karena kita sendiri nggak akan bisa memenuhi. Kita sudah ngobrol dengan Pak RB terkait dengan formasi ini. Jadi semua rekrut guru setelah 2024 adalah guru-guru yang sudah sertifikat pendidik melalui PPG yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, di sini belum terkenal, akhirnya kalau udah terkenal ya ini sebenarnya PPG ini adalah pemenuhan kebutuhan guru, PPG prajabatan. Jadi bagi yang Bapak Ibu punya LPTK S1 ataupun bukan dari LPTK silahkan aja karena kita sangat kekurangan peserta. Coba Pak Direktur ini punya anggaran untuk 40.000. Kita sudah obral, udah dengan berbagai cara jualan, sudah berbuih-buih, hanya dapat peserta 25.000. Yang terpaksa 15.000-nya itu nggak dapat peserta. Jadi sebenarnya kita butuh peserta yang berkualitas. Karena tesnya memang sangat sulit, tapi kita sangat sulit mendapatkan peserta itu. Kita sampai perpanjang batch 2, PPG yang kedua ini, karena kita baru dapat 16.000. Anggarannya ada 40.000 Bapak Ibu. Jika kita tidak bisa penuhi semuanya. Selanjutnya. Ini kerangka desainnya sama dengan yang derajat tapi dia lebih detail. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kami memberikan keleluasaan kepada LPTK untuk memberikan mata kuliah yang menjadi muatan lokal, keberbedaan atau penciri di setiap LPTK. Selanjutnya mungkin sudah selesai. Slide berikutnya. Oh ya, ini slide terakhir Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang kita harapkan lulusan yang PPG itu tidaklah menjadi guru yang biasa. Yang pertama dia bekerja karena panggilan jiwa, berubah mindset tentang profesi guru, bahwa guru itu melayani dan memang mengabdi kepada peserta didik. Lalu mereka adalah pembelajaran yang terjadi adalah reflektif. Jadi refleksi itu adalah suatu proses yang harus kita kerjakan terus-menerus. Termasuk pelaksanaan PPG kita. Refleksi untuk menjawab 3 pertanyaan. Apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum berjalan baik, apa yang kita lakukan untuk mengatasi yang belum berjalan baik. Itulah refleksi. Jadi tidak ada yang sempurna dalam setiap proses. Begitu juga dengan PPG yang kita kembangkan. Oleh karena itu kami mengundang dan mengajak Bapak Ibu semua untuk terus melakukan refleksi dan memberikan masukan untuk penyempurnaan PPG kita. Slide terakhir berikutnya. Ini dia lulusan kita harapannya seperti ini. Kalau kita melihat deskripsi lulusan PPG, prajabatan adalah generasi baru guru Indonesia. Dia adalah guru profesional yang bisa menjadi teladan, lalu mampu mengembangkan rencana pelaksana dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini adalah deskripsi lulusan kita. Karena deskripsinya sesulit itu, setinggi itu,
itulah sesulit PPG Prajabatan yang kita kerjakan. Dia akan teladan, bisa mampu menjadi rujukan bertanya orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu tugas kami titipkan kepada Bapak Ibu semua untuk pelaksanaan PPG ini. Mungkin itu diakhiri dengan slide terakhir. Udah langsung aja terus. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf minta waktu Bapak Ibu semuanya. Semoga di antara sedikit mantuknya masih tetap semangat untuk mengabdi pada negeri dengan bekerja penuh dedikasi dan kolaborasi untuk guru-guru profesional masa kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi, luar biasa. Kalau di waktu Indonesia Barat ini masih pukul 21.33. Tapi karena ini di waktu Indonesia Tengah, maka sekarang sudah pukul 22:33. Jadi sudah lumayan larut. Masih sore gitu ya. Jadi menurut beliau ini masih sore. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sudah ngantuk, ini nanti perlu refleksi gitu ya. Nah, maksudnya pijat refleksi juga boleh gitu ya. Baik, terima kasih kepada Bu. Satu aja ya. Kepada Ibu PLT Dirjen GTK telah memaparkan materi. Saya mendampingi beliau juga sebetulnya yang malu juga mau ngomong gak lelah gitu ya. Agak lelah juga, tapi melihat beliau seperti ini saya, waduh kok masih fit gitu ya. Baik, supaya Afsah dan Abdol kalau ada pertanyaan, karena beliau juga harus recovery juga, sementara teman-teman dari NTB ini juga belum dicicipi hidangannya gitu ya oleh Bu Dirjen. Satu saja pertanyaan. Langsung ditembak oleh Pak. Satu saja mewakili, mudah-mudahan. Mungkin bisa dibantu mic. Ada enggak yang nanya? Oh, ini satu termin ya. Berarti nanti, oke, ini beliau merekolongkan tadinya satu, sekarang satu termin ini ya. Jadi saya kira cukup ya, satu depan, satu belakang ya. Bisa kita kunci ya? Bungkus? Bungkus, oke. Silakan Pak Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Faik Pasani, Dekan FKIP ULM Banjarmasin. Menarik sekali, terima kasih Bu Dirjen. Karena sudah malam, singkat saja. Tadi kan dikemukakan tentang kekurangan guru sepertinya ya, karena setiap tahun pensiun. Saya ingin tahu tentang data siswa kita sendiri, apakah turun atau naik. Kemudian yang kedua, kan guru pensiun sekitar 70.000 setahun ya. Saya 2 minggu yang lalu bertemu dengan guru saya SMP pensiun 15 tahun yang lalu, tapi masih gagah perkasa beliau tuh. Sekarang mendirikan sekolah Islam terpadu dan lebih unggul dari SD negeri lain, SMP negeri lainnya. Saya pikir bagaimana kalau yang guru pensiun ini seperti pemikiran kita dahulu, mereka ini bisa diseleksi lagi dan diteruskan menjadi guru yang memang bagus kinerjanya dan kesehatannya bagus. Dan saya pikir juga kesehatan kita kan semakin menanjak bagus nih, orang Indonesia termasuk para guru. Nah, kemudian tentang PPG, prajabatan menjadi kunci sekarang jadinya kita nih. Baik pengadaan guru profesional atau pengadaan guru untuk menutupi kekurangan guru tadi. Jadi ini pesan kawan-kawan sih, supaya usulan PPG yang baru ini segera saja dipercepat begitu. Kemudian yang bidang-bidang baru juga mohon dipercepat seperti apa supaya bisa sasaran kita untuk memperbanyak guru-guru profesional bisa sejalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Bapak Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Belakang, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Suroso dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pertanyaan pertama, dengan adanya kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila, apakah istilah ini sudah paten? Sebab tampaknya dirasa-rasa kalau kurikulum Merdeka itu seakan-akan kurikulum yang lalu itu kurikulum penjajahan.
Ini agak nggak enak bagi kami yang guru masa lalu. Kemudian profil pelajar Pancasila berarti pelajar-pelajar kemarin itu sangat tidak Pancasilais. Termasuk yang jadi presiden, menteri sekarang itu kan profil pelajar masa lalu. Nah itu kalau bisa diganti istilahnya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa itu bisa kan. Pak tadi mohon maaf Pak diulangi Pak nama dan asal Pak tadi Pak. Eko Suroso Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh UMP Pak Eko Suroso. Yang kedua, tunjangan untuk para guru yang sudah lulus PPG itu kok dibayarkan 3 bulan sekali itu memang dari negara seperti itu atau ada yang menghentikan di tengah? Ini bertanya loh ya, saya tidak menuduh ya. Saya bertanya, kalau memang dari negara seperti itu ya sudah, memang kemampuan negara seperti itu lumayan daripada tidak dibayar. Kemudian yang ketiga, ada 200 pertanyaan, tapi saya rangkum jadi 4 aja nanti. Yang ketiga, Kemen Pak. Ya saya rangkum Pak. Oh. Apakah GTK itu bisa menindak sebuah kabupaten yang cara berpikirnya begini. Kabupaten menetapkan UMK 1.900.000 untuk para guru honorer SK Bupati. Tetapi bagi guru yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi 1.500.000, maka kabupaten itu hanya menambahkan 400. Tapi bagi guru yang belum dapat tunjangan sertifikasi diberi penuh 1,9. Apakah GTK bisa mengingatkan Pemda yang demikian itu? Yang keempat, lupa. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko Suroso. 4 pertanyaan, menohok juga pertanyaan dari Pak Pait. Mungkin langsung dikomentari, mesti dijawab. Bu Dijen silakan. Terima kasih Pak pertanyaan. Pasti kalau dibuka, sebenarnya kalau agak siang itu pasti panas ini diskusinya. Karena tadi dari 2 pertanyaan cukup berat juga. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali Pak Dekan. Berapa jumlah siswa? Jadi kalau kita ngitung guru tadi ya Pak, 1 juta itu berdasarkan rasio guru dan siswa. Jadi sebenarnya jumlah siswa juga berubah, jumlah kebutuhan kita juga berubah. Tapi kalau sekarang jumlah siswa kita itu ada 50 juta, jumlah sekolah 400.000, jumlah guru 4 juta plus guru guru PKBM itu loh. Ya, guru non formal. Jadi gurunya 4 juta. Kalau guru di data kita 2,9. Itu yang sekolah formal. Di sekolah non formal tambah menjadi 4 juta. Jadi jumlah siswa juga fluktuatif. Karena kan tergantung pada masuknya siswa itu, jumlah keberhasilan keluarga berencana, jumlah siswa anak juga rata-rata 2, begitu. Ada yang pasangan muda sekarang 1 gitu. Tapi jumlah itu kira-kira 50 jutaan dan kebutuhan guru kita itu rasio. Sudah melihat rasio. Jadi kita punya pekerjaan besar sebenarnya Pak. Kalau kita sekarang sedang, contohnya saya ya, sedang mengkoordinasikan untuk seleksi ASNP 3K guru. Jumlah yang sekarang kebutuhannya itu 781.000. Bukan berarti di daerah itu, misalnya di Kabupaten Kota Bima ini, kalau saya menghitung jumlahnya 2.000 kebutuhannya, tapi sebenarnya sekolah kosong lebih dari 2.000. Kenapa? Karena yang tadi, pada numpuk di sekolah negeri, kami meminta kepala daerah untuk meredistribusi. Tapi agak sulit meredistribusi. Karena ini kan pesanan-pesanan, mereka ada di pusat-pusat kota. Jadi begitu Pak ya, jumlah siswa ya seperti itu. Kemudian jumlah kita menghitung berdasarkan dapodik, jumlah siswa, butuhnya guru berapa, jumlah rombel, butuhnya guru menjadi berapa. Kalaupun rombel itu ada ketentuan, tapi kalau misalnya terakhir di satu sekolah itu memang jumlahnya cuma 13, murid baru di dalam satu SD itu dihitung 1 rombel. Jadi nggak harus sesuai dengan SD harus 20 sekian itu enggak. Lalu kami sebenarnya ingin ya untuk segera
usulan-usulan seperti STKIP, Taman Siswa, sekolah-sekolah yang mengusulkan untuk membuka PPG kami ingin. Tapi keputusan untuk memberikan izin itu adalah di Dikti. Oleh karena itu sambil izin tetap dijalankan, kami mempunyai banyak sekali kebijakan. Misalnya mata pelajaran dirumpunkan mata pelajaran. Kalau dia cuman punya IPA, ya sudahlah, yang fisika yang ini bisa. Kalau dia punya sejarah, yang rumpun untuk IPS bisa. Itu salah satu kebijakan. Kebijakan berikutnya konsorsium atau kerjasama. Misalnya di sini yang kemarin yang misalnya di sini ada sekolah-sekolah yang belum ada UNRAM, di sekitarnya ada sekolah-sekolah yang belum ada izin, itu bisa induknya UNRAM, sekolah-sekolah ini bisa melaksanakan. Itu yang kita lakukan terus-menerus supaya tadi di UNS itu sampai 4.000 supaya kualitasnya lebih meningkat, dan kalau nanti Pak Direktur ini menambah kuota sampai 100.000, kita bisa mengerjakan. Sekarang ini kami selalu ditanya oleh para pimpinan di Kemendikbudristek, Bu Nunu, memangnya kalau 100.000 bisa? Gitu. Pertanyaan itu selalu kami nggak bisa jawab. Sekarang ini kita bisa, saya tuh ngeyel, kan bisa kita coba deh Daljab sama Prajab di jumlah itu kan 100.000. Jangan salah, Daljab Prajab hanya sekian minggu. Makanya bisa. Sedangkan kalau kita fokus kita yang akan datang itu untuk Prajab semua dalam setiap PPG berarti 1 tahun. Nah ini kami juga sangat butuh Pak untuk LPTK yang bisa menyelenggarakan PPG. Sangat amat butuh. Tapi banyak sekali peraturan syarat yang harus dipenuhi agar izin ini bisa terbit. Ya kita bisa mengatasi dengan cara-cara yang tadi kami lakukan. Jadi saya juga sangat mendukung. Kemudian untuk pertanyaan Pak Eko. Jadi sebenarnya kalau kita mendefinisikan kata merdeka berarti bukan tidak dijajah Pak. Merdeka itu sebenarnya memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat. Jadi merdeka belajar itu bukan merdeka dari penjajahan, tapi emancipated learning. Emancipated learning. Jadi mereka merdeka untuk, kalau dulu misalnya memang ada perubahan dengan sebelumnya. Misalnya kita sekolah kelas 4. Ternyata setelah di asesmen, anak ini ada substansi di kelas 2 yang belum selesai, itu boleh belajar di situ. Ini merdeka untuk menentukan saya mau belajar yang mana. Kemudian saya ini nggak suka matematika, saya memang sukanya seni. Merdeka untuk mengekspresikan dirinya. Keberhasilan bukan dilihat dari beberapa mata pelajaran yang harus lulus. Itu nama merdeka itu adalah emancipated learning. Jadi berpusat pada siswa, semuanya berangkat dari siswa. Ini sebenarnya diambil dari kata merdeka belajar itu bukan semata-mata muncul dari sekarang, tapi itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kata merdeka belajar sudah ada sejak zaman Ki Hajar Dewantara dan itu kita hidupkan kembali. Lalu kurikulum merdeka sama profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke definisi pelajar Pancasila itu yang yang ukurannya memang berbeda dengan sebelumnya Pak. Jadi karakter nilai-nilai Pancasila itu terukur benar sampai mereka lulus, dan indikator yang lain yang 6 itu, 1 nalar kritis, sisanya adalah nilai-nilai karakter. Jadi memang ini hanya yang bukan yang sebelumnya tidak berpancasila, tapi ini adalah definisi nanti bisa dibaca dalam Renstra Kemendikbud sebenarnya profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Lalu pertanyaan berikutnya, TPG 3 bulan sekali. Jadi TPG itu memang usulannya begini prosesnya. Tunjangan profesi guru itu dibayarkan oleh guru-guru profesional atau guru ASN, itu dibayarkan oleh Pemda. Tetapi prosesnya kita membuat SPTJM lalu dikirim kepada di sini ada namanya pusat pembiayaan. Kalau Pemda itu yang bayar untuk guru ASN Pemda, sedangkan yang tadi 1,5 juta itu adalah guru-guru swasta yang berprofesi, yang profesional. Guru-guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik itu dibayarkan TPG-nya, tapi tidak sebesar 1 kali gaji, tapi 1,5 juta. Yang itulah yang dibayar oleh GTK Pusat.
dari GTK di Jakarta, bukan melalui DAU di dalam dana alokasi umum di dalam anggaran APBD-nya daerah masing-masing. Beda, sumber dananya beda. Sedangkan yang kalau tadi saya dengar kata 1,5 juta itu berarti adalah guru-guru swasta. Tadi kan Muhammadiyah ya, guru swasta itu kami juga memberikan tunjangan, tetapi dibayarkan oleh pusat. Nah, caranya sebenarnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu usulan dari Pemda. Siapa yang jadi mungkin bisa berubah setiap saat karena jumlah anggarannya tidak sama besar, tapi yang menentukan prioritas yang mendapatkan tunjangan itu adalah Pemda. Jadi usulan Pemda kepada GTK membuat mereka mengecek beban mengajarnya benar apa tidak, 24 apa tidak, sesuai dengan hak mereka jika dapat TPG itu kewajibannya sebesar ini. Oke, dalam aplikasi yang sudah kita buat, selesai. Baru nanti kita membuat surat pertanggungjawaban mutlak dikirim kepada pusat pembiayaan, mereka yang akan mentransfer. Nah sebenarnya perhitungannya itu tiap triwulan dihitung, maka dibayarkannya biasanya tiap 3 bulan, bukan berhenti di mana-mana. Karena ini tidak bisa diambil siapapun besarannya, itu jelas peruntukannya untuk guru tersebut. Jadi pernah ada surat aduan kepada Kemendikbud GTK ada yang mengambil duit, menyimpan dulu, membungakan, nggak bisa, itu hanya bisa ditransfer ke rekening guru yang bersangkutan. Lalu 1,5 juta itu sebenarnya angka 1,5 juta itu adalah angka dari pusat. Kemudian Pemda mempunyai kewenangan menentukan besaran TPP-nya, apakah 400, apakah 300, tergantung kemampuan APBD. Jadi dan untuk TPP semacam itu, Kementerian Pusat tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengintervensi. Karena guru itu adalah, dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, guru itu adalah milik Pemda. Bahkan kita hanya merekomendasikan mereka untuk meredistribusi. Kita mindah sendiri nggak boleh. Karena guru itu pejabat pembina kepegawaiannya adalah Sekda dan Bupati. Mungkin itu Pak, jawaban dari saya. Terima kasih. Itu yang itu Tamsil itu. Baik, terima kasih pada Ibu PLT Dirjen GTK Profesor Dr. Nur Suryani MPD, karena kita sudah sepakat hanya 1 termen dan 2 penanya dan sudah kita bungkus, maka sesi seminar nasional untuk sesi pertama ini bisa kita akhiri. Namun sebelum saya kembalikan ke MC, ada beberapa hal Bapak dan Ibu, besok pagi kita berkumpul lagi di sini untuk melaksanakan seminar nasional sesi 2 dengan pembicara dari Dirjen Dikti, Prof. Nizam, tetapi nanti akan diwakili oleh Pak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dilakukan secara daring. Kemudian nanti ada dari Ketua Tim Panas UKM PPG. Setelah itu baru kita mohon bisa ditayangkan untuk sidang komisi, Mas. Ya, kita juga siapkan konvensinya, Bapak dan Ibu. Nanti di Komisi A ini khusus diikuti oleh pimpinan. Kami mohon saran, masukan, narasumbernya nanti langsung Pak Direktur BPG. Saya kembali mendampingi beliau sebagai moderator dan didampingi oleh Sekretaris Forum. Ya, di sini. Ide-ide apapun nanti silakan. Bahkan kemarin dari Konaspi itu ada ide-ide Bu Dirjen fast track. Sehingga mahasiswa S1 semester 6 itu sudah mulai ikut masuk PPG prajabatan. Sehingga begitu selesai S1 sudah punya sertifikat pendidik. Ini salah satu pemikiran-pemikiran yang dilontarkan dan besok mungkin akan lebih meluas. Nanti narasumbernya seperti apa kebijakan PPG di 2023, kami mohon masukan dari pimpinan LP3, bisa rektor, bisa dekan, bisa ketua LP3, seperti apa nanti jalan-jalan. Ini baru pertama kali kita memohon masukan dari pimpinan-pimpinan LP3 penyelenggara PPG, nanti ada di Komisi A, tidak bisa lihat ya. Oke, ini beberapa hal yang akan kita bicarakan. Untuk di Komisi A, gitu ya, mudah-mudahan nanti di ballroom sini, gitu ya. Lalu ada di Komisi B, besok, Bapak dan Ibu, ini tentang penguatan tata kelola
untuk forum PPG. Sehingga forum PPG ini nanti ke depan memang betul-betul bisa punya daya guna yang lebih baik. Satu, untuk institusi. Dua, memang untuk personal. Karena sekarang eranya BKD ya, Bu Dirjen ya. Nah, ini kan harus berdampak ke sana Bapak dan Ibu. Ini sebagai organisasi profesi gitu ya. Think tank dari kita berkumpul ini adalah sebagai bridge ya antara GTK kemudian Dikti dan LPTK penyelenggara PPG. Sehingga nanti sudah ada pembagian-pembagiannya, nanti kita berikan termasuk Bapak dan Ibu nanti dari panitia lokal 4 perguruan tinggi yang ada di Mataram nanti akan membagi ya, akan di-share lewat grup. Hanya nanti jatahnya adalah Kaprodi PPG. Nanti Kaprodi PPG akan kita bagi menjadi 3 komisi. Kemudian di komisi C, silakan next. Nah di komisi C ini nanti adalah untuk, ini penting, evaluasi dan refleksi penyelenggaraan PPG 2022 untuk perbaikan di 2023 seperti apa. Ini evaluasi dan refleksi ya. Tentunya kita selalu move on ya, begitu ya Bu Dirjen, move on, kemudian bertransformasi gitu ya, untuk selalu berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Kita akan melakukan ini Bapak dan Ibu. Ini nanti di komisi C pembagiannya sudah dibagi. Lalu di komisi D ini adalah apa itu ya? Pemilihan pengurus. Tentunya kita taat asas 2022-2025 sehingga kita serahkan kepada teman-teman dari LPTK penyelenggara PPG karena kepengurusan forum PPG itu dari 2019 sudah berada di 2022 dan ini memang akhir tahun juga gitu ya, mestinya mungkin di November ya. Ini kita serahkan juga di komisi D. Terakhir, ini yang sukses substansi itu ada di ABCD, ini sukses di kwitansi, aman di kwitansi itu di teman-teman tim keuangan ya. Ini nanti narasumbernya langsung dari PPK, Mas Dido, saya ada ya, Mas Dido Sunjaya Perweda, dan diikuti oleh seluruh bendahara atau tim keuangan PPG seperti apa RAB-nya, seperti apa pelaporannya, agar kita bisa bekerja aman dan nyaman ya. Jadi besok kita akan terbagi di konvensi itu menjadi 5 komisi. Nah mudah-mudahan siang Bu Dirjen bisa selesai sehingga nanti pesan Bu Wagub bisa menikmati alam Lombok itu bisa dilaksanakan juga. Dan memang ini yang paling seksi nanti di pimpinan-pimpinan di Komisi A. Kita berharap banyak seperti apa kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan PPG di tahun 2023. Tentunya ini semua saran, semua masukan ya, termasuk rancangan dari GTK yang sudah dikemukakan tadi, bocoran-bocorannya dari Bu Dirjen sudah dikemukakan. Ini yang akan kita laksanakan di sesi setelah seminar nasional sesi 2, kita langsung konvensi. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk narasumber kita di seminar nasional sesi 1, Ibu PLT Dirjen GTK, Profesor Dr. Nunu Suryani. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada sesi 2 ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Agi Tamrin MPD MSI selaku moderator. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita ya, ini Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta dan hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih ya. Baik. Walaupun senyum-senyum sudah menunjukkan kode ya untuk ayo istirahat, begitu Bapak dan Ibu. Baik, langsung saja kami akan ada penyerahan cenderamata kepada narasumber luar biasa kita pada malam hari ini yang akan diberikan
oleh kira jarang di sana. Wakil Rektor 1 Universitas Hamzah Wadi, Bapak Dr. Abdullah Muzakar. Kepada Bapak Dr. Abdullah Muzakar disilakan untuk memberikan atau menyerahkan cenderamata kepada Ibu Profesor Dr. Nunung Suryani MPD. Ayo teman. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih dan atas nama panitia saya selaku pembawa acara mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata penyebutan nama dan gelar. Mohon dimaafkan, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Sylvia Sukaina, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.